apakah menurut Pak Erlangga ini sudah mungkin dibicarakan dengan Bapak itu Pak? Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai. Enggak bisa. Penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar, ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak ya? Bapak seperti apa? Tidak ada. Pak Erlangga tetap memutuskan untuk mundur dengan hal itu. Berarti kan artinya ada yang memaksa beliau untuk mundur atau bagaimana? Nah itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau. Kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Tapi kalau ada yang memaksa mundur atau tidak, walau alam bisawab, cuman Allah yang tahu. Kalau isu sendiri kalau misalkan ada nama Gibran Raka Buming Raka ada secara lisan, boleh di-spill nggak sih ke media mungkin ada tekanan seperti apa gitu? Walau alam bisawab, saya nggak tahu. Karena saya di Bandung kemarin. Bahkan tuh ada temen tuh yang kemarin tuh, siapa tuh? Non, yang kemarin Tegalega katanya kampungnya tuh, yang ini. Oh, Sena ya? Sena tuh. Benar kan saya mau bilang ke Tegalega kan kemarin Minggu. Saya di Tegalega waktu hari Jumat ketemu. Dan kebenaran, itu hari Kamis bukan Jumat. Kita ketemu Kamis. Saya juga ketemu guru saya, yaitu Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Saya dimarahin, kamu bikin yang enggak aja, bikin masjid banyak-banyak katanya. Jangan banyak-banyak, ntar nggak dipakai umat, sayang katanya. Kamu harus bikin sesuatu. Apa itu? Bikin duit banyak-banyak buat sejahterain umat, kata Gus Yahya. Pak, tapi kan Bapak mengatakan kalau Pak Erlangga itu dizolimi dari luar atau gimana Pak? Boleh ke kanan. Masalah dizolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu. Ya kan? Sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran siapa? Oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much. Oke? Lalu ada isu kalau misalkan yang salah satu yang ingin dicalonkan jadi pengganti Pak Erlangga itu ada nama Gibran, ada nama Bahlil. Nah, di akhir-akhir Bapak Lu di dalam mendengar nama-nama itu? Saya baru dengar dari meme-meme yang kalian kirim kemarin ini. Iya kan, siapapun putra-putri bangsa yang terbaik, ya silakan memimpin Golkar. Golkar ini partai besar, ya kan, bukan partai karbitan, tentunya harus dipegang oleh orang-orang yang juga yang baik gitu kan. Tadi kan di rumah ya Pak di Widya Chandra. Nah itu kan sempat agak haru biru gitu di rumah, bahkan sampai ada yang nangis. Apakah itu juga terkait Pak AHA itu memasrahkan diri gitu dengan ke keluarga bahwa memang dengan kaitan kasus hukum yang menjeratnya Pak? Tadi udah saya katakan ya, saya ulangi lagi nih, mungkin belum datang. Kita pertama sangat terkejut dengan pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto. Tadi saya jelasin lagi dari awal, kami tahunya pengunduran diri itu tadi malam. Saya ada di Pontianak, pagi-pagi saya ditelepon oleh Pak Ketua Umum suruh kembali ke Jakarta, sudah datang ke rumah. Kami tadi yang diundang ada sekitar 5 orang, ya. Pak Erlangga menyampaikan, menjelaskan ya bahwa saya tadi malam sudah mengundurkan diri dengan alasan yang pribadi, ya. Jadi alasan yang sangat pribadi, dan sebelum kami diundang itu sudah ada rapat keluarga ya Pak Erlangga dengan istri tercinta, kemudian anak-anak, adik dan segala macam, dan keputusan pengunduran diri itu juga sudah dirapatkan dan menjadi keputusan keluarga ya. Nah, jadi saya mohon kepada kawan-kawan kita hormati ya keputusan Pak Erlangga yang sangat personal dan sangat pribadi, dan kita tidak usah lagi mengait-ngaitkan apa latar belakang dan seterusnya, atau mengaitkan dengan siapa saja ya. Tadi kan ada yang menanyakan apakah nanti kalau misalnya Pak Erlangga mundur, yang lain mundur segala macam. Enggak, saya yakin teman-teman Partai Golkar sebagai partai yang tertua juga cukup matang. Insya Allah dengan pengunduran diri Pak Erlangga ini tidak akan ada apa-apa mengganggu perjalanan roda organisasi Partai Golkar. Terlambat karena saya melaporkan terlebih dahulu kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri terkait dengan dinamika politik nasional, ya khususnya yang sangat mengejutkan bagi kami adalah berita mundurnya Ketua Umum
Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto. Beliau sosok komunikator yang baik dan membangun kerjasama politik yang baik di dalam pilkada. Kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar, selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKB, P3, Perindo, Hanura, dan juga Partai Amanat Nasional. Nah, sehingga hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai. Nah, karena itulah kami ikut prihatin dalam situasi seperti itu, dan kemudian tentu saja ini tantangan bagi kita sebagai bangsa, termasuk bagi partai politik, untuk betul-betul menunjukkan kedaulatannya sebagai partai yang mengemban amanah dari rakyat, dan partai itu selalu memiliki mekanisme yang sudah terlembaga terkait dengan kepemimpinannya. PD Perjuangan memiliki pengalaman buruk pada masa Orde Baru ketika berbagai intervensi kekuasaan itu dilakukan yang tujuannya adalah untuk mengkerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Dan ketika watak kekuasaan sudah berbeda di dalam tujuan membangun demokrasi itu, dalam situasi tantangan yang tidak mudah seperti persoalan global, ketegangan di Timur Tengah, harga-harga pangan yang naik, persoalan perekonomian kita, kemudian persoalan terkait dengan kelas menengah, tidak adanya supremasi hukum, maka kami mengkhawatirkan hal-hal itu akan membawa dampak yang kurang baik, termasuk di dalam perekonomian nasional kita. Sebagai partai politik, PD Perjuangan tidak campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain, tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi itu sangat mengejutkan, dan kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu. Itu terima kasih. Jadi saya sudah jawab, saya tidak tahu apakah itu intervensi dari Pak Jokowi atau itu sebenarnya ada orang-orang nakal mengatasnamakan Pak Jokowi, atau memang ada konflik internal karena politik itu kepentingan. Nah, itu semua akan terjawab dari 3 alternatif itu. Akan terjawab nanti sesudah Munaslup atau Munas yang dipercepat yang konon di akhir Agustus. Kita lihat aja perkembangannya. Itu saya tidak akan menjadi itu. Kita kasih penghormatan, penghargaan pada semua kebijakan dan polisi daripada partai-partai yang ada ya, kawan-kawan dari institusi partai. Oke? Makasih. Enggak ada. Saya juga menyimak seperti yang media simak. Jadi seperti yang disampaikan Pak Erlangga aja. Dan itu kan dalam dinamika kepartean hal yang lazim dan rutin. Tapi ini mengganggu pencalonan Kang Emil, karena Pak Yusuf Hamka itu kan mundur pribadi, kan ada ratusan yang sudah diputuskan secara organisasi. Dan kita kan partai besar, tidak tergantung oleh 1-2 individu. Saya nggak ada hubungan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.